dari tadi. Keasikan ngobrol saya. Nah gitu ya, itu namanya chunking down. Chunking down itu teman-teman nanya untuk mengkerucutkan informasi, itu namanya chunking down. Kalau chunking up, meluaskan informasi. Terus apa lagi? Itu namanya chunking up. Terus gimana? Itu namanya chunking up. Terus respon kamu gimana? Itu namanya chunking up. Ya. Nah, oke. Okay. Jadi kalimat apapun yang general, yang gantung, yang ambigu, teman-teman chunking. Kalau teman-teman gak chunking, teman-teman gak akan ketemu sama rootnya, sama akarnya. Nah, kadang-kadang hipnoterapis tuh pengennya buru-buru, diiyain aja sama dia. Oh, nggak pede ya? Oke deh, kalau nggak pede ada tekniknya. Langsung begitu. Akhirnya apa? Menyembuhkannya saat itu doang. Besoknya kejadian lagi hal yang sama. Nah, tidak menyelesaikan sumber. Itu hipnoterapis yang buru-buru, yang nggak mau ngegali dulu. Pengennya cepet gitu ya. Ya jadi dicangking dulu situasinya kapan, terjadinya kapan, pada saat di situasi yang gimana, pada saat kamu ada di pengalaman yang seperti apa, waktunya kapan, ada siapa saja di sana, reaksi kamu saat itu seperti apa. Nah, itu ditanyain semua, kita dapetin semua informasinya. Baru kita bisa analisis. Kayaknya ada yang salah nih waktu dia umur 10 tahun. Baru teman-teman gunakan age regression. Pada saat teman-teman bawa dia ke hipnosis, kondisi hipnos, teman-teman minta dia membayangkan sebentar lagi akan muncul beberapa pintu yang warnanya merah. Nah, kalau saya maininnya gitu. Di skrip yang saya bikinin sama teman-teman juga begitu. Sebentar lagi saya akan munculkan beberapa pintu yang warnanya merah. Dan saya minta kamu untuk melihat pintu-pintu itu. Kamu lihat ke kanan dan lihat ke kiri, kamu akan melihat ada banyak pintu berwarna merah. Kalau sudah melihat itu, anggukan kepala kamu. Nah, jangan lupa selalu konfirmasi apapun yang teman-teman minta, karena kita nggak tahu dia membayangkan sampai di mana, ya. Jadi jangan ngebut, jangan bablas terus. Konfirmasi dulu setiap apa yang kita minta kepada klien, supaya kita tahu dia udah bisa ngikutin kita belum dari visualisasinya. Nah, setelah itu, setelah dia ngangguk, teman-teman bilang sama dia, saya minta Anda untuk mencari pintu yang berwarna merah yang bertuliskan 10 tahun yang lalu di pintunya. Silahkan Anda cari pintu yang warnanya merah dan ada tulisan ingatan saya di 10 tahun yang lalu. Silahkan Anda cari. Jika Anda sudah berdiri di depan pintu tersebut, anggukan kepala Anda. Nah, gitu. Nanti kalau dia udah ngangguk, kita minta dia masuk. Nah, setelah dia masuk, kita minta dia. Setelah Anda memasuki pintu itu, silahkan Anda nikmati, Anda hayati, Anda pelajari, Anda amati respon apapun yang muncul dari pengalaman yang Anda lihat di dalam pintu tersebut. Saya minta Anda untuk mencari sumber masalah Anda yang mengakibatkan Anda menjadi tidak pede saat ini. Jika Anda sudah menemukan pengalaman itu di sana, anggukan kepala Anda. Nah, nanti dia ngangguk. Nah, gitu ya. Khusus age regression, teman-teman bisa ajak ngobrol. Khusus age regression ya, teman-teman bisa ajak ngobrol. Tapi setelah dia ngangguk, dia sudah menemukan sumber masalahnya di dalam pintu itu. Baru teman-teman interview, ya. Caranya gimana? Jika Anda saat ini sedang melihat pengalaman yang terjadi di masa lalu dan pengalaman itu yang membuat Anda seperti sekarang, saya minta Anda anggukan kepala. Setelah dia ngangguk, kita kasih instruksi lagi. Sekarang saya minta Anda untuk menjawab pertanyaan saya melalui mulut Anda. Silahkan disuarakan.
Saat ini Anda sebagai pelaku atau Anda sebagai penonton? Kalau dia bilang sebagai pelaku, minta dia menjadi penonton. Ini jangan lupa teman-teman ya. Kalau saat itu dia bilang dia sebagai pelaku, artinya dia seolah-olah berada di pengalaman itu lagi. Jangan. Kita bawa dia keluar sebagai penonton, sebagai pengamat, atau disosiatif. Tujuannya apa? Biar nggak ada abreaksi. Kalau dia kembali lagi ke masa lalu sebagai pelakunya, nanti abreaksi. Entah dia nangis, dia teriak-teriak, histeris, jerit. Nah, kita minta dia disosiatif, jadi penonton, jadi pengamat. Nah, setelah itu kita tanya, apa yang Anda lihat di sana silahkan ceritakan ke saya. Nah, kita dengerin tuh. Setelah itu kita tanya lagi, bagaimana respon Anda saat itu terjadi, yang Anda lihat sekarang. Nah, kita dengerin lagi. Sampai kita dapat sumbernya. Oh, pantas aja. Dia sekarang jadi nggak pede karena dulu sering dipukulin sama ayahnya pada saat dia berpendapat. Nah, gitu. Udah, kalau teman-teman ngerasa udah dapat sumbernya, teman-teman bawa lagi dia ke masa sekarang. Ya, teman-teman bawa lagi dia ke masa sekarang. Kalau seandainya kejadian itu atau IC-nya terjadi saat dia masih kecil, teman-teman juga bisa tanya siapa nama Anda sekarang. Karena biasanya orang punya nama kecil. Contoh nama kliennya Suci, nama kecilnya siapa? Uci. Nah, gitu. Ya. Misalnya nama kliennya Wawan, nama kecilnya apa? Awai. Nah, misalnya. Tanya namanya ya, kalau kejadian itu IC-nya terjadi di masa dia kecil. Tujuannya untuk memastikan dia sudah age regression atau belum. Nah, gitu. Sampai di sini ya, ada pertanyaan nggak sebelum kita next? Izin bertanya, Coach. Ya, Kawing Tadi sebelum. kan berarti sebenarnya ketika klien itu masuk dalam kondisi trans, kemudian kita bimbing untuk menemukan dirinya di masa lalu. Nah, tadi kan Coach bilang switch apa menjadi pengamat saja. Nah, itu ketika di awal atau Setelah ketika dia kita, menemukan sumbernya. ketika dia menemukan sumbernya, kita pandu dia untuk menjadi pengamat saja berarti, Coach. Iya, jadi pengamat atau jadi penonton ya. Oke. Jadi, Jadi kayak tapi untuk ketika jadi pengamat itu, apakah si klien kita ini juga akan mengalami abreaksi juga, Coach? enggak. Makanya di situ kita kasih penekanan. Saya minta Anda sebagai penonton, bukan sebagai pelaku. Sehingga yang terjadi di dalam pikiran Anda, seolah-olah Anda melihat diri Anda di masa lalu di dalam pengalaman tersebut. Anda menjadi penonton atas pengalaman itu. Nah, gitu. Berarti dia ini jadi pengamat, kemudian dia mengamati dirinya yang dulu, Betul. misalkan dipukulin ya, Coach. Itu dia Iya, mengamati, betul. kemudian dia menceritakan kepada kita. Gitu ya, Coach Betul. ya. Uh-uh. Tem- Setelah itu kita bimbing bagaimana, Coach? Apakah kita bimbing untuk kita Minta dia sugesti cerita. cerita terus, apakah kita sugesti atau gimana? Ataukah dia harus berbicara dengan si dia yang terluka itu atau gimana, Coach? Nah, tergantung. Kalau ternyata sumber masalahnya di masa kecil, berarti setelah teman-teman menggunakan age regression, teman-teman harus langsung menggunakan ECT. ECT itu namanya Informed Child Technique. Ya, kalau sumber masalahnya, sumber traumanya terjadi di masa kecil, langsung minta dia melakukan ECT. Gimana caranya? Sekarang saya minta Anda tetap menjadi diri Anda yang sekarang, di umur Anda yang sekarang. Saya minta Anda setelah saya hitung dari 1 sampai 3, di hitungan ketiga saya minta Anda untuk mendatangi diri Anda saat Anda masih kecil itu. Saya minta Anda untuk mengelus pundak kanannya, lalu sampai dia memberikan respon melihat Anda. Setelah dia melihat Anda, setelah sosok kecil Anda melihat Anda, saya minta Anda untuk memberikan semua saran yang positif, sugesti yang positif kepada
sosok Anda yang masih kecil. Sehingga sosok Anda yang masih kecil mendapatkan pelajaran baru, sudut pandang baru yang positif atas pengalaman tersebut. Silahkan lakukan, jika sudah anggukan kepala. Nah gitu. Udah kita nungguin Kak Wing sampai dia selesai. Jadi contoh kayak gini, teman-teman pernah nonton film Doraemon nggak? Film Doraemon pada saat si Nobita kembali ke masa dia kecil, terus dia ketemu sama sosok kecilnya. Abis itu si Nobita ini ngasih tahu sama si Nobita kecil, kamu nggak boleh begini begini begini. Karena kalau kamu sekarang begini begini, nanti masa depan kamu jadi berbeda. Nah gitu loh. Itu ICT namanya. Ya, itu namanya informed child technique. Ketika masalah itu terjadi di masa kecil, kita harus ketemu sama sosok kecil kita untuk ngasih tahu pandangan-pandangan baru yang lebih positif, yang lebih bijaksana, supaya kita memberikan sudut pandang baru ke sosok kecil kita. Nah, gitu. Karena kadang-kadang masalah perilaku kita saat ini itu karena ada yang belum beres waktu kita masih kecil. Makanya pernah nggak ngeliat bapak-bapak yang umur 45 tahun kalau dia ngeliat mainan yang dia belum pernah rasain waktu kecil, jadi kayak anak kecil lagi dia. Nah gitu loh. Jadi setiap orang sebenarnya nggak bisa lepas dari sosok kecilnya. Nah gitu loh. Hidup kita saat ini itu dipengaruhi dari hidup kita waktu kita masih kecil, sosok kecil kita. Ya teman-teman ya. Makanya pasti ada perilaku kita yang kekanak-kanakan deh. Kalau kita berada dalam tekanan. Dan itu sama kayak kita waktu kecil. Gitu ya. Atau ada nggak bapak-bapak yang umur udah 50 tahun tapi masih ngoleksi action figure. Nah gitu loh. Itu caranya dia untuk memuaskan masa kecilnya. Ya. Nah, jadi dengan kita berdamai dengan masa kecil kita, itu akan memudahkan kita juga untuk merilis emosi di masa lalu agar tidak terbawa ke masa kini. Itu konsepnya ICT. Nah, jadi kalau masalahnya terjadi di waktu jadi anak-anak, teman-teman langsung pakai ICT. Tapi kalau tidak terjadi di masa anak-anak, teman-teman langsung balikin lagi ke kondisi sekarang. Setelah teman-teman dapetin informasi yang teman-teman butuhkan ya. Itu konteksnya. Nah, ini pertanyaannya bagus nih dari Kak Yusuf. Apakah pada saat age regression artikulasi dan penekanannya jelas terdengar, coach? Bisa iya, bisa tidak. Kalau saat dia age regression, dia berada dalam medium trance, masih jelas. Tapi kalau ternyata dia ada di deep trance, artikulasinya nggak ada beda sama orang lagi tidur kita ajak ngomong. Suaranya kayak orang ngigo. Nah gitu. Suaranya kayak orang ngablu gitu ya, kayak orang sakau. Sehingga kita harus minta dia untuk memperjelas artikulasinya lagi. Walaupun nggak pakem ya, ada juga orang yang deep trance suaranya masih jelas. Sama kayak orang lagi tidur ngigo deh. Kan ada orang yang tidur ngigo itu suaranya nggak jelas, ngomongnya nggak jelas. Tapi ada juga orang yang ngigo ngomongnya jelas kan. Nah gitu. Jadi tergantung orangnya. Selama dia ngomongnya nggak jelas, Kak Yusuf harus berikan penekanan. Silahkan Anda perjelas apa yang Anda katakan barusan. Misalnya gitu. Ungkapkan dengan perlahan aja, tidak usah terburu-buru. Misalnya gitu. Oh, ini cintanya boleh, Coach. Yuk, silakan. Pada pelaksanaan regression ini kan tadi disampaikan bahwa sosok klien kita itu menasihati sosok kecilnya ya, Itu yang bukan age terluka. regression, ECT. ICT ya, maaf, ICT. Nah, ICT. Terus kemudian eh,
sejauh mana nanti kita membiarkan klien itu menasihati dirinya yang kecil yang terluka itu sampai kapan, sampai berapa lama, terus kemudian apakah akan tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menasihati ya, apakah bisa kita bantu untuk memberikan tambahan itu apa namanya sugesti atau bagaimana? Terima kasih, Coach. Sebisa mungkin jangan kita pandu apa yang harus dia katakan. Sebisa mungkin jangan kita dikte. Karena kalau kita dikte, nanti sumber pembelajarannya munculnya dari kita, bukan dari dia. Teknik ECT itu kan sebenarnya teknik proyeksi. Jadi sebenarnya teman-teman ya, ECT itu kalau teman-teman dengar tadi kan seolah-olah dia ketemu sama sosok kecilnya terus dia ngasih saran gitu kan. Sebenarnya itu hanyalah proyeksi. Sebenarnya itu hanyalah proyeksi Kak Edi. Karena situasi yang sebenarnya adalah dia sedang memberikan saran untuk dirinya sendiri. Nah gitu loh. Tapi skenarionya dibuat seolah-olah dia lagi ngomong sama sosok kecilnya gitu. Nah, rekomendasinya jangan kita diktein sarannya seperti apa. Biarkan pembelajaran itu muncul dari dirinya, oleh dirinya, untuk dirinya. Gitu. Dan yang kedua, nggak ada pakemnya harus berapa lama durasinya. Kita hanya bisa bilang, jika kamu sudah selesai, silahkan anggukan kepala. Kita hanya bisa bilang begitu. Jadi kita tunggu sampai dia ngangguk. Atau kalau menurut kita udah terlalu lama, kita bilang lagi, jika sudah selesai, anggukan kepala Anda. Gitu. Karena kadang-kadang kan orang butuh momen kan untuk kembali lagi ke masa lalu. Jadi biarkan dia menikmati itu. Oke kan, Novian. Nah gitu ya teman-teman ya. Clear? Mohon izin tanya lagi boleh, Coach? Ya. Kalau yang mengembalikan pada usia ketika dia masih dalam masa-masa dalam kandungan itu bagaimana, Coach? Apakah Sama, pernah tinggal disesuaikan sampai sugestinya. oh gitu. Misalnya saya minta Anda untuk mencari pintu yang warnanya merah dan bertuliskan ingatan saya saat menjadi janin umur 4 bulan misalnya. Hmm. Jika Anda sudah berada di depan pintu itu, anggukan kepala. Saya hitung dari 1 sampai 3, masuki pintu tersebut di hitungan ketiga. Lalu Anda nikmati semua pengalaman, sensasi yang Anda rasakan di dalam ingatan tersebut. Dan saya minta Anda untuk mencari pengalaman yang menjadi sumber sehingga membuat Anda memiliki kondisi seperti sekarang. Jika sudah menemukan, anggukan kepalanya. Nah gitu. Biarin dia bereksplorasi di sana. Sudah? Oke, kalau Oke, udah, Coach. yuk Kak Herman silakan. Berarti teknik regression ini hanya untuk mencari masalah dan harus ada didampingi dengan teknik lainnya ya, Coach? Dikombinasikan ya dengan biasanya dengan Ya, ECT. ECT, Tapi forgiveness, ECT. gitu. Forgiveness enggak berdiri sendiri. Forgiveness dilakukan setelah ini selesai dilakukan Kak Herman. Jadi kita minta dia buka mata dulu baru ke forgiveness. Nggak bisa langsung ditransisi. Teknik yang bisa ditransisikan dari age regression hanyalah ECT. Dan bukan cuma untuk cari informasi Kak Herman di sini nih. Untuk keperluan personality part retrieval itu juga bisa age regression. Jadi age regression bukan digunakan hanya untuk cari informasi doang teman-teman ya. Tapi bisa juga digunakan untuk personality part retrieval. Misalnya dia pengen jadi pede lagi kayak masa lalunya waktu dia masih SMA. Ya minta dia ketemu sama
dirinya waktu SMA dengan age regression. Lalu bawa dirinya di masa SMA ke masa sekarang. Itu namanya personality part retrieval. Jadi memanggil kepribadian yang ada di masa lalu untuk dia rasakan kembali ke masa sekarang. Nah, itu namanya personality part retrieval. Gitu ya. Kita masukkan anchor bisa juga lah di situ. Bisa, kalau anchor bisa. Kayak Kop silakan. Halo Kayak Kop. Yuk silakan Kayak Kop. Apa pertanyaannya? Nah, Kak Yusuf pertanyaannya oke nih. Untuk mencari pengalaman yang kurang menyenangkan atau traumatik, bagaimana kita tahu di usia pasti berapa pengalaman itu terjadi gitu kan Kak Yusuf ya? Kita hanya bisa memprediksi di awal Kak Yusuf. Jadi ketika kita minta dia masuk ke pintu yang pertama, kalau dia nggak ketemu sama sekali, kita minta dia keluar, cari pintu yang lain. Berdasarkan arahan dari kita, berdasarkan analisis dari kita. Kalau di 10 tahun yang lalu nggak ada, mundurin. 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu nggak ada, mundurin lagi 12 tahun yang lalu. Kalau nggak ada juga, majuin coba 9 tahun yang lalu. Kalau nggak ada, majuin lagi. Nah, jadi keluar pintunya dulu, betul Kak Yusuf. Minta dia untuk keluar dulu dari pintu sebelumnya. Dan harus selalu dikonfirmasi teman-teman ya. Kalau saat ini Anda sudah keluar dari pintu tersebut, anggukan kepala Anda. Nah gitu. Jadi jangan lupa nih, setiap instruksi yang kita berikan harus kita konfirmasi. Dia mengikuti atau tidak. Bisa ke Herman, itu kita tanyain di intake interview, bukan di trans. Pas lagi wawancara di awal, intake interview kita tanya, menurut kamu itu terjadi di umur kamu berapa? Tapi kalau dia nggak bisa menyebutkan, dia nggak inget detailnya, baru pakai age regression. Atau kalaupun dia inget detailnya, bisa juga dengan age regression. Kalau misal terjadi waktu masih jadi anak-anak, kan kita bisa lakukan ICT itu di situ. Bisa kayak Kop. Minta dia kembali ke pengalaman itu lagi dan minta dia untuk ketemu sama sosok orang tuanya di pengalaman tersebut. Minta dia untuk mengungkapkan apa yang ingin dia katakan kepada orang tuanya saat itu. Nah, jadi itu bisa dilakukan kayak Kop. Oke, sudah. Kalau sudah clear, aman, kita ke teknik anchor udah ya. Pertemuan kemarin kan. Role model, ada pertanyaan nggak? Ya, role model ada pertanyaan nggak? Role model tuh juga udah nih. Biar kita ke desensitisasi, teater metoterapi. Ya, ada pertanyaan nggak untuk role model?
Oke, saya ulas sedikit ya role model. Role model itu teman-teman gunakan biasanya untuk kasus-kasus pemberdayaan diri. Ketika klien membutuhkan kepribadian atau karakter tertentu. Nah, yang kita tanyakan adalah kamu punya idola nggak? Punya role model nggak? Yang kamu yakini bahwa tokoh tersebut, orang tersebut, itu memiliki karakter atau kepribadian yang kamu butuhkan. Misalnya dia bilang, ada siapa modelnya? Vino G. Bastian. Nah, apa yang kamu harapkan dari Vino G. Bastian terhadap diri kamu? Saya itu kalau berbicara itu pengennya kayak Vino, pede aja gitu. Apa yang dia omongin pokoknya pede aja. Kayak Vino G. Bastian deh. Oke. Berarti cuma itu yang kamu butuhkan dari dia. Ada lagi Pak. Yang kedua, Vino itu orangnya cuek. Dia nggak peduli orang bilang apa sama dia. Selama dia nyaman dengan itu dia lakukan. Saya pengen kayak gitu Pak. Karena saya nggak enakan sama penilaian orang. Oke. Berarti ada dua karakter yang kamu butuhkan dari Vino itu ya. Ya, oke. Kunci dulu di situ teman-teman. Jangan sampai nanti di tengah jalan ada request tambahan. Nah, setelah teman-teman kunci, teman-teman minta dia untuk membayangkan Vino. Dan minta dia untuk membayangkan secara utuh dan secara real sosok Vino G. Bastian. Dan jangan lupa dikonfirmasi. Ya, kalau dia sudah melihat Vino ada di depan dia, seolah-olah dia merasakan itu, anggukan kepalanya. Nah, kalau sudah hadir, teman-teman minta dia untuk menginternalisasi sosoknya Vino. Maksudnya gimana? Maksudnya, saya akan hitung dari 1 sampai 3. Di hitungan ketiga tanpa alasan yang jelas, pada saat saya minta kamu buka mata, kamu bukanlah diri kamu, melainkan kamu adalah Vino G. Bastian. Jadi setiap kali saya tanya siapa nama kamu adalah Vino G. Bastian. Dan kamu cara berperilakunya, cara komunikasinya, cara bergerak semua sama dengan Vino G. Bastian. Kalau mengerti anggukan kepalanya. Nah gitu. Kayak teman-teman main hipnosis hiburan aja. Misalnya bikin orang jadi Sule atau jadi Ajis Gagap, nah kayak gitu. Itu yang teman-teman lakukan di role model. Tapi ada perbedaannya. Perbedaannya apa? Setelah dia teman-teman minta buka mata, teman-teman tanya, siapa nama kamu saat ini? Kalau dia nyebutin namanya masih nama aslinya, misalnya namanya Rangga, balikin lagi, ulangin lagi prosesnya. Sampai dia buka mata, dia nyebutin namanya adalah Vino G. Bastian. Nah, ketika dia buka mata dan dia menyebutkan namanya adalah Vino G. Bastian, teman-teman ajak ngobrol aja untuk memastikan bahwa dia sudah berhasil menginternalisasi Vino. Teman-teman perhatikan ekspresinya, gesturnya, ada perbedaan nggak? Perbedaan perilaku. Kalau sudah berhasil, teman-teman bawa ke trance lagi. Nah, disinilah sugestinya. Pas teman-teman bawa ke trance lagi, teman-teman bilang seperti ini. Mulai dari sekarang dan seterusnya, kamu adalah diri kamu, namun karakter yang kamu harapkan dari Vino itu tetap berada pada diri kamu. Sebentar lagi saya akan minta Vino untuk keluar dari tubuh kamu, namun yang terjadi karakter yang kamu inginkan dari Vino tetap tertinggal di dalam diri kamu. Sehingga setelah kamu buka mata nanti, kamu memiliki nilai-nilai baru dari Vino G. Bastian. Kalau mengerti anggukan kepala. Nah gitu. Ya. Jadi sosok Vinonya dikeluarin dulu. Terus teman-teman bilang bahwa nilai-nilai baru dari Vino itu sudah berada di dalam diri kamu. Sehingga ketika kamu buka mata, kamu adalah diri kamu. Namun dengan nilai-nilai baru dari Vino G. Bastian. Nah gitu. Ya, skripnya ada kok teman-teman ya. Di panduan teknik skrip yang saya bikin itu. Iya di intake interview Kak Herman. Di proses wawancara. Oke, ini aman.
Kita ke desensitisasi. Ya, silakan teman-teman baca desensitisasi. Terus coba dijelasin apa yang teman-teman pahami dari ini. Ya, silakan. Ya, siapa yang mau sharing? Kira-kira kebayang prosesnya gimana? Ya, silakan. Kira-kira kebayang prosesnya gimana? Desensitization. Ini seperti izin menjawab coach, Ya, desensitization ini seperti pada kasus-kasus, nampaknya pada kasus fobia ya coach, hmm. bahwa pernah terjadi, tetapi bukan menghilangkan, kita hanya mengurangi rasa takutnya gitu kira-kira coach. Nah, prosesnya gimana? Yang kebayang. Prosesnya, maksudnya prosesnya tekniknya Proses gitu coach. iya, melakukan tekniknya. Ya kalau di tekniknya, kalau di sini aku kurang paham coach theater method of assessment ini, kurang paham, tapi cuma pernah lihat di YouTube yang tekniknya dia apa mengganti perasaannya yang, yang tadinya takut digantikan menjadi senang, suka, kira-kira kayak gitu. Oke. Mohon izin sharing, Coach. Ya, Apakah bisa dilakukan dengan cara menganalogikan dengan volume radio misalnya, terus kemudian kita kecilkan sehingga tingkat fobianya bisa berkurang atau traumatiknya berkurang. enggak. Gitu. Itu irisan dari teknik NLP tuh, namanya submodality edit atau remap. Prosesnya enggak begitu kayak di. Beda ya, Coach ya? Iya, itu teknik NLP tuh yang kayak disebut. Oke. Namanya remap atau submodality edit. Tapi bukan begitu caranya. Nah, kalau kalau Iya. desensitisasi, di situ kan ada teknik namanya theater method of dissociation ya. Nah, teman-teman harus clear dulu. Dissociation itu artinya disosiasi. Disosiasi itu artinya jadi penonton, tidak terlibat, jadi pengamat, netral posisinya. Itu disosiasi. Kalau asosiasi terlibat jadi pelakunya, seolah-olah merasakan lagi, mengalami lagi, itu namanya asosiasi. Nah, iya tuh Kak Yusuf ya. Kak Yusuf kalau nggak salah psikolog ya, betul nggak? Kalau saya nggak salah ingat. Ya, betul Coach. Nah, kita sama-sama dari ranah yang sama nih Kak Yusuf. Masih ingat nggak Kak Yusuf teknik di psikologi namanya disosiasi? Disosiasi, desensitisasi. Ya,
Ya, ada tuh ya di Hmm. di dalam psikologi ya desensitisasi spesifik. Ya. Ya, jadi teknik untuk memberikan pelajaran baru pada kasus trauma-trauma. Kalau teman-teman lihat video-video di YouTube ya, National Geographic yang kaitannya ke terapi atau pemberdayaan diri, itu ada tuh tayangannya seorang psikolog yang sedang mengobati klien yang fobia terhadap lumba-lumba. Proses ngobatinnya gimana? Si klien ini dipertemukan langsung dengan lumba-lumbanya. Nah, gitu ya. Tapi dimulai dengan jarak-jarak tertentu. Ya, dimulai dengan jarak-jarak tertentu, nggak langsung dideketin, nggak. Dikasih rangsangan stimulus-stimulus dulu. Setiap reaksi negatif yang muncul dikasih pemahaman baru, direlaksasi. Setiap dikasih rangsangan baru atau di jaraknya diperdekat, reaksi negatif yang muncul dikasih stimulus positif. Nah, gitu ya. Itu kalau di psikologi. Di hipnoterapi menggunakan teknik yang sama, namanya sama-sama desensitisasi, tapi cara penggunaannya berbeda. Ya kayak Yogo. Cara penggunaannya berbeda. Penggunaannya gimana? Penggunaannya kalau di hipnoterapi, di situ kan ada teknik theater method of dissociation. Kita minta klien membayangkan seolah-olah dia berada di dalam bioskop. Nah, kita minta dia masuk ke dalam bioskop dan minta dia berada di dalam bioskop sehingga dia bisa melihat ada layar lebar besar di depan dia. Itu yang dilakukan di sini. Nah, jangan lupa setiap kali minta klien melakukan sesuatu, minta dikonfirmasi ya. Kalau Anda sudah melihat layar bioskop yang besar, Anda sudah berada di dalam bioskopnya, anggukan kepala Anda. Nah, setelah dia ngangguk, teman-teman lanjut. Sekarang saya minta Anda untuk memutarkan film. Memutarkan film, dan film yang Anda putar itu adalah pengalaman traumatik Anda. Nah, gitu ya teman-teman ya. Film yang Anda putar adalah film yang berkaitan dengan traumatik Anda. Jadi seolah-olah Anda menonton lagi kejadian trauma di masa lalu. Pada saat traumatik itu pertama kali terjadi. Namun yang berbeda adalah pada saat filmnya Anda putar, warna filmnya itu hitam putih. Jangan lupa teman-teman ya. Jangan lupa. Semua pengalaman negatif warnanya harus dibuat hitam putih. Supaya apa? Supaya disosiasi. Supaya dia tidak bereaksi. Supaya dia tidak tercebur di dalam sensasinya. Kalau kita buat warnanya full color, dia kerasa lagi nanti. Seolah-olah pengalaman itu muncul lagi, hadir lagi secara real. Jadi makanya minta dia filmnya itu dibuat hitam putih. Nah, setelah filmnya dibuat hitam putih, kita minta dia untuk menonton kembali filmnya. Ya, minta dia untuk menonton lagi filmnya. Misalnya traumatiknya apa? Misalnya traumatiknya dia pernah diperlakukan dengan keras atau ada tindakan fisik dari ayahnya misalnya waktu dia masih kecil. Nah, berarti minta dia untuk nonton lagi film waktu dia masih kecil dan diperlakukan kasar sama ayahnya misalnya. Sehingga muncul trauma. Tapi filmnya ternyata hitam putih. Dan kita bilang sama dia, jika Anda sudah selesai menonton filmnya, anggukan kepalanya. Setelah dia ngangguk, teman-teman masukin sugesti. Masukin sugesti. Sugestinya apa? Misalnya gini sugestinya. Sekarang, setelah Anda selesai menonton filmnya, saya akan minta Anda untuk memutar ulang filmnya atau filmnya dimundurin. Ya, saya akan meminta Anda untuk mundurin filmnya. Sehingga pada saat filmnya Anda mundurkan, akan terdengar suara zzz. Nah, gitu. Setiap kali filmnya dimundurin, Anda akan mendengar sensasi suara zzz. Nah, gitu. Kayak Anda lagi mundurin film
di TV misalnya. Sekali lagi ya, pada saat saya minta untuk mundurin skenarionya, akan terdengar sensasi suara zzz. Nah, gitu. Sensasi suara itu membuktikan bahwa Anda telah berhasil mundurin filmnya ke menit-menit tertentu. Nah, ternyata yang berbeda pada saat Anda mundurin filmnya, ya, pada saat Anda mundurin filmnya, di saat yang sama, di saat yang sama, Anda seperti melihat ada hal lucu yang berubah dari ayah Anda. Misalnya, Anda bisa saja melihat ayah Anda menggunakan topeng badut yang sangat lucu sekali pada saat filmnya Anda mundurkan. Nah, misalnya gitu. Jadi pada saat Anda nonton filmnya selesai, Anda tetap melihat sosok ayah Anda secara real. Tapi setelah filmnya saya mundurin, Anda kembali lagi ke adegan pertama, ternyata sosok ayah Anda sudah berbeda. Sosok ayah Anda memakai topeng badut yang sangat lucu sekali. Dan saat itu, Anda melihat respon Anda di film tersebut justru malah tertawa bukan menangis. Nah, adegan itu yang teman-teman ulang-ulang terus. Minta dia nonton sampai habis, terus mundurin. Zzz. Sekarang Anda melihat ayah Anda pakai topeng badut. Sekarang Anda selesaikan filmnya sampai akhir. Jika sudah di akhir, anggukan kepala. Saya mundurin lagi. Zzz. Sekarang Anda melihat ayah Anda menggunakan topeng badut dan lucu sekali. Bahkan Anda melihat respon Anda saat itu tertawa terbahak-bahak. Silakan Anda lanjutkan filmnya. Jika sudah selesai, anggukan kepala Anda. Nah, setelah selesai mundurin lagi. Begitu terus teman-teman. Itu cara kita memberikan pemahaman baru ya terhadap bawah sadarnya. Bahwa apa yang dia terima di masa lalunya, yang dia lakukan di masa lalunya, ternyata memiliki emosi yang lucu misalnya. Itu cara kita untuk mengganti emosi sedih dengan emosi yang baru. Dengan teater method terapi. Atau teater method of dissociation. Sampai sini ada pertanyaan gak ya? Silakan. Nah nanti cara ngetesnya gimana? Cara ngetesnya kita minta dia buka mata. Kita selesaikan prosesnya, kita minta dia buka mata, terus kita minta dia untuk mengingat lagi kejadian itu. Terus minta dia ceritain, sekarang rasanya gimana? Rasanya netral, hambar, atau gimana? Nah gitu. Kalau dia bilang rasanya netral, hambar, nggak ada rasa-rasa sedih seperti sebelumnya, teman-teman sudah berhasil memberikan pemahaman baru. Nah gitu ya, itu cara kalibrasinya. Begitupun yang fobia ya, begitupun yang fobia, misalnya fobia kucing, pas dimundurin adegannya, ternyata kucingnya berubah. Misalnya bukan nyakar-nyakar, tapi ngelus-ngelus misalnya. Ya, atau misalnya anjingnya bukan menggonggong, tapi justru malah mengaing, nah gitu. Ya, itu dilakukan pada saat filmnya dimundurin, adegannya dimundurin. Ya, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Kalau belum ada kita next. Mohon izin tanya sedikit, Coach. Ya, Metode teater method of dissociation ini berarti hampir sama seperti S regression tapi spesifik pada kejadiannya ya, Coach. Apakah seperti itu? berbeda, jauh berbeda. Beda ya? Sangat jauh berbeda. Kalau exaggeration kan tadi ada kondisi di mana kita bisa wawancara langsung pada saat dia trans. Iya. Tapi kalau ini kan enggak. Terus yang kedua, age regression digunakan untuk mencari sumber masalah di masa lalu atau memanggil kembali karakter atau kepribadian yang pernah dia rasakan di masa lalu untuk dia rasakan kembali saat ini. Tapi kalau teater metode kan enggak. Teater metode itu kan disensitisasi. Disensitisasi itu artinya apa sih? D-nya itu artinya decrease. Decrease itu mengurangi. Sensitization itu artinya apa? Sensitivitas. Artinya mengurangi sensitivitas terhadap suatu hal.
Suatu hal itu apa? Bisa jadi trauma atau fobia. Dengan mengubah view-nya, cara pandangnya ke cara pandang yang lain, maka akan mengubah sensasinya di masa lalu. Nah, gitu. Iya. Jadi sangat jauh berbeda, nggak ada hubungannya dengan age regression. Berarti caranya kita mengajak dia menonton film yang merupakan traumanya dulu itu ya. Berarti kalau seperti itu, ya. Iya, seolah-olah dia nontonin lagi kejadian di masa lalu Hmm. di dalam layar lebarnya. Nah, Kak Herman Berarti bener nih. Betul, Kak Herman. Jadi mirip kayak collapsing anchor, tapi bentuknya kayak nonton film. Nah, gitu. Bentuknya kayak nonton film. Kalau collapsing anchor itu kan teknik NLP ya. Jadi kita meniban reaksi lama dengan reaksi yang baru kita tiban. Dengan simbol yang baru, dengan cara yang baru. Nah, itu collapsing anchor. oke. Ya, kalau ini enggak. Kita ubah adegannya, kita ubah skripnya, kita ubah skenario filmnya. Tujuannya supaya punya pemahaman baru atas kejadian itu. Ya, skripnya juga udah ada. Teman-teman tinggal baca skripnya dari modul yang saya buatin. Yang bacaannya hipnoterapi teknik. Skrip hipnoterapi teknik. Nah, itu tinggal dibuka aja. Terus cari yang judulnya desensitization. Itu udah skrip udah saya buatin. Oke, ini aman ya. Lanjut, guys. Nah, setelah itu ada affect bridge. Nah, kalau affect bridge ini adalah teknik untuk membawa klien menemukan sumber masalah. Nah, ini mirip dengan age regression, tapi ada bedanya. Bedanya apa? Kalau age regression, kita minta dia membayangkan seolah-olah melihat ada banyak pintu, lalu pintu manapun yang dia masuki akan merecall kembali ingatan di masa lalu. Tapi kalau affect bridge beda. Affect bridge itu adalah cara kita membantu klien menemukan penyebab dari masalah dengan cara meminta dia untuk merasakan kembali gejala-gejala yang pernah dia rasain. Contoh, ada klien yang susah buat move on. Ya, ada klien yang susah buat move on. Susah buat ngelupain mantannya. Nah, kalau teman-teman menggunakan affect bridge, yang dilakukan adalah, nah tuh lihat tuh, garis-garisnya. Dari mulai present itu present itu adalah saat ini. Lalu teman-teman regresi, teman-teman mundurin. Mundurin kemana? Mundurin ke SSE. SSE itu tadi gejala-gejala yang memperkuat sumber masalah. Artinya, kalau klien ini bilang susah buat move on, kita akan mengembalikan dia ke ingatan-ingatan di mana dia pernah bersama mantannya. Nah, gitu. Misalnya dia pernah ada di kafe A, kita minta dia untuk membayangkan kembali seolah-olah dia ada di kafe A. Ya, habis itu misalnya dia pernah ke Dufan, kita minta dia untuk kembali ke Dufan. Atau dia pernah ke puncak, kita minta dia untuk kembali ke puncak, ke pengalaman itu. Waktu dia liburan sama pacarnya di puncak misalnya. Ya, memang sengaja kita bawa dia ke momen-momen yang tidak enak, ke momen-momen yang bikin dia makin sedih, sengaja. Tujuannya supaya dia benar-benar tahu apa sih sebenarnya penyebab yang membuat dia tidak bisa melupakan mantannya. Nah, sampai akhirnya dia ketemu sama IC-nya. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat tuh poin nomor 4. Dapat dilakukan pergeseran waktu maju atau mundur untuk benar-benar menemukan IC-nya atau SSE. Ya, misalnya teman-teman mundurin, sekarang saya mundurin kamu ke setahun yang lalu. Pengalaman apa aja yang kamu rasakan bersama pacar kamu? Coba ceritakan. Nah, gitu. Nah, affect bridge teman-teman bisa ajak ngobrol sama dengan age regression. Ya, teman-teman bisa ajak ngobrol sama dengan age regression. Sekarang saya kembalikan kamu ke setahun yang lalu ya. Sekarang kamu berada di mana sama sama mantan kamu? Di kafe kah atau di restoran kah atau di mana? Nah, minta dia ceritain. Ya, terus teman-teman tanya,
Emosi apa yang kamu rasakan saat ini? Saat kamu kembali lagi ada di kafe itu. Sedih, kecewa, oke. Teman-teman catat tuh, ya. Sedih, kecewa itu dicatat. Terus mundurin lagi ke 2 tahun sebelumnya. Kamu merasa ada di mana lagi sama mantan kamu? Ada di Dufan, ada di Ancol, ada di Ragunan. Emosi apa yang kamu rasakan saat ini? Dicatat lagi. Nah, gitu ya. Supaya bisa dianalisa. Jadi apa sebenarnya yang membuat dia tidak bisa melupakan mantannya? Sampai akhirnya pada saat teman-teman mundurin lagi, itu sampai di momen pertama kali dia jadian. Nah, pas pertama kali dia jadian, di momen itu teman-teman tanya, pengalaman apa yang kamu lihat di situ pada saat kamu pertama jadian? Ada ingatan apa yang dominan yang kamu lihat di dalam pikiran kamu saat ini? Misalnya dia bilang saat itu dia berjanji untuk sehidup semati. Nah, udah kena IC-nya, ya kena IC-nya. Berarti yang membuat dia nggak bisa move on karena dia masih megang komitmen itu sehidup semati. Jadi selanjutnya teman-teman tinggal lakukan reframing, merubah sudut pandangnya, ya, merubah sudut pandangnya. Karena dia harus move on, harus memulai kehidupan yang baru. Bagaimana caranya kamu bisa memulai kehidupan yang baru, tapi kamu sendiri masih hidup di masa lalu kamu? Nah, gitu. Ya, teman-teman lakukan reframing, membingkai ulang sudut pandang dari si klien. Ya, reframing itu adalah teknik NLP itu. Ya, silakan. Ini Afek Bridge ya. Ya, kalau belum ada pertanyaan, teman-teman silakan break state dulu ya. Teman-teman silakan break state dulu. Silakan bangun dulu dari tempat duduknya, bergerak dulu, mau ke teras, ke dapur, silakan ke kamar dulu. 5 menit ya. Jangan lama-lama teman-teman, 5 menit aja. Yuk, silakan break state dulu yuk. 5 menit aja. Jam 12:35 kita kembali lagi.
Yuk, gimana udah yuk? Lanjut ya. Lanjut coach. Yuk, yang udah standby lagi boleh kasih angka 1 di chat Zoom. Silakan. Yuk, silakan. Yang udah standby lagi boleh kasih angka 1. Biar kita next, baru 3 orang nih. Oke, nah kita next ya. Nah ini ECT teman-teman ya. Tadi ECT udah saya jelasin konsepnya seperti apa dan yang harus dilakukan oleh teman-teman gimana. Serta panduan skripnya juga udah saya berikan buat teman-teman ya di modul yang namanya Guide of Hypnotherapy Technique ya atau skrip hipnoterapi teknik. Itu udah saya buat di situ panduannya step by step, bahkan skripnya di setiap tahapan udah saya buat. Dan ini tadi kita udah ulas ya. Jadi kita minta klien pada saat di trans kembali lagi ke masa anak-anaknya, tapi bukan menjadi anak-anak, dia menjadi penonton. Kembali ke pengalaman waktu masalah itu terjadi pada saat dia masih jadi anak-anak. Kita minta dia kembali ke sana sebagai penonton. Ya, Kak Wilson. Izin nanya coach. Saya Yo, pernah dengar ada istilah ICT instant change teknik. Itu sama nggak ya coach? instan apa? Instant change teknik. Jadi untuk Instant merubah change. secara cepat. Ya change, merubah. Enggak, kalau itu berbeda ya. Oh itu Instan beda ya. berbeda. Instant change teknik itu kalau di NLP disebutnya vascular phobia. Atau itu bisa masuk juga ke dalam turunannya dari anchor. Karena di anchor itu ada yang namanya chain anchor. Ada collapsing anchor, ada gain anchor, ada chain anchor. Nah, macam-macam. Kalau ECT itu fokusnya adalah mengembalikan klien ke pengalaman masih jadi anak-anak, pengalaman dia kecil pada saat masalah itu pertama kali terjadi di masa kecilnya. Tapi jangan bawa dia sebagai pelaku. Jangan minta dia seolah-olah dia kembali lagi mengalami masalah masa kecilnya, bukan. Tapi hanya minta dia untuk melihat, menjadi pengamat, menjadi penonton, dia observer pengalaman yang terjadi waktu dia masih jadi anak-anak. Nah, lalu minta dia untuk ngobrol sama sosok kecilnya untuk memberikan pemahaman baru, sudut pandang baru, untuk memberikan wawasan baru gitu ya, atau memberikan sugesti gitu ya kepada sosok kecilnya. Nah, lengkapnya nanti teman-teman bisa lihat skripnya yang saya buatin tuh. Masih pegang nggak modulnya? Skrip yang saya maksud teman-teman. Masih coach. Oke, butuh saya kirim ulang nggak? Ada yang butuh saya kirim ulang nggak kira-kira? Takutnya ada yang skip atau hilang. Aman? Masih ada ya dokumennya ya? Oke, kalau dokumennya masih ada, kita ke part terapi. Ya, silakan teman-teman baca part terapi.
1-2 menit ya. Setelah itu kita bahas bareng-bareng. Ya, siapa yang mau sharing? Kira-kira kebayang nggak prosesnya gimana? Dan untuk kasus seperti apa kira-kira menurut teman-teman? Jin jawab ini kayak kasus-kasus galau ya coach. Iya, galau. Orang-orang Eh, yang galau, yang bingung mau mutusin apa gitu ya. Ya, yang jadi bingung buat, mana buat gitu ya, mana jadi prioritas atau apa gitu ya coach ya. ya betul Kak Wilson. Orang yang bingung dengan keputusannya atau punya konflik di dalam dirinya. Nah, kebayang nggak prosesnya gimana? Ya, kebayang nggak prosesnya gimana kira-kira? Kalau saya mungkin prosesnya pakai clarity kali coach ya. Gimana tuh? Jadi kan dia ada dua permasalahan sebenarnya kan ya, yang sebenarnya dia nggak tahu mana yang harus diambil atau diputuskan. Jadi Ah, mungkin dari tiap masalahnya kita clarity dulu. Misalnya kalau yang A ini seperti apa, kejadian seperti apa, akhirnya bagaimana yang diharapkan. Kalau yang B seperti apa, nah terus balikin lagi menurut kamu mana yang apa gitu. Mungkin seperti itu kali coach. oh, manajemen risiko ya. Ya manajemen risiko. Oke. Nah, kalau teman-teman yang lain gimana? Ya, kalau teman-teman yang lain membayangkan prosesnya gimana? Mungkin itu ya coach. Gimana tuh? Eh, Menempatkan dua bagian yang bertentangan tersebut, terus kemudian mencari bypassnya atau titik tengahnya sehingga nanti ada keselarasan di antara dua bagian yang bertentangan tersebut. Iya, betul. Jadi contoh misalnya dia bingung antara dia harus kuliah di Indonesia atau di luar negeri misalnya. Nah, ketika ada seseorang yang bingung dengan keputusan yang diambil, itu kan berarti ada ego yang bertentangan di dalam dirinya kan. Antara dia ingin melakukannya atau antara dia tidak ingin melakukannya. Nah, itu kan ego ya. Egonya yang berbicara di situ. Nah, yang kita lakukan adalah di part terapi bawa dia ke trance. Teman-teman bawa dia ke trance. Setelah bawa ke trance, yang harus teman-teman lakukan adalah minta dia untuk memanggil kepribadiannya yang lain atau minta dia untuk memanggil sosok dirinya. Jadi yang akan dia bayangkan adalah seolah-olah akan ada orang yang datang di hadapan dia
duduk di hadapan dia, dan orang itu adalah dirinya sendiri, dengan pakaian yang sama dengan dirinya, dengan perilaku yang sama dengan dirinya gitu. Tapi yang berbeda adalah orang yang pertama datang adalah orang yang setuju atau pro dengan keputusannya. Nah, orang yang kedua datang adalah diri dia juga, ya, adalah diri dia juga, tapi dengan ego yang berbeda. Orang yang kedua itu datang adalah dirinya yang kontra dengan keputusan yang dia ambil. Nah, setelah itu teman-teman minta si klien untuk mendengarkan semua saran yang dikatakan oleh dirinya yang pertama dan semua saran yang dikatakan oleh dirinya yang kedua. Nah, terus kita pandu, fokus untuk mendengarkan, untuk mengambil setiap saran yang Anda perlukan sehingga Anda dapat memutuskan keputusan yang paling mudah untuk Anda. Nah, gitu. Kita kasih batasan. Jadi pada saat dia dengerin saran dari dirinya yang pertama dan dirinya yang kedua, fokusnya adalah ambil saran yang dia perlukan untuk membantu dia membuat keputusan saat ini, gitu. Nah, terus teman-teman bilang, apabila Anda sudah mendapatkan keputusan yang Anda inginkan dari saran yang Anda dengarkan dari kedua orang tersebut, silahkan Anda buka mata Anda, gitu. Ya, itu namanya part terapi. Misalnya kasus perempuan antara dia mau cerai atau mau lanjut sama suaminya yang KDRT, bisa juga pakai ini, part terapi. Jadi sebenarnya ini benar yang Kak Wilson bilang tadi, Kak Wilson. Kalau secara sadar kita nyebutnya risk management. Itu secara sadar. Orang kita ajarin manajemen resiko. Kalau kamu ambil keputusan yang pertama, benefitnya apa, resikonya apa. Kalau kamu ambil keputusan yang kedua, benefitnya apa, resikonya apa. Nah, keputusan yang paling baik adalah keputusan yang benefitnya banyak, yang resikonya kecil. Nah, gitu. Tapi kan kadang-kadang untuk kita lakukan di pikiran sadar, tidak semua orang bisa paham dengan apa yang harus diambil kan. Karena masih ada critical areanya. Nah, Terkadang saya makanya pakai terkadang saya pakai ada poin-poin yang untuk mereka jadi bordernya. Jadi iya ntar dari jadi poin batasannya kan. ya, jadi poin-poin itu ntar baru di ke kolaborasiin. Misalnya keputusan A yang tadi benar benefitnya apa aja, yang keputusan B benefitnya apa aja, lalu di combine, dikolaborasi jadi keputusan C akhirnya gitu kan. Ya, jadi disintesis kan. Ya, Ya, antara dua pertimbangan dianalisis lagi lalu disintesis. Muncullah keputusan baru. Tapi kan itu dilakukan di ranah kesadaran. Kalau dilakukan di ranah bawah sadar namanya part terapi. Jadi sama aja teman-teman. Antara risk management dengan part terapi itu sama. Bedanya kalau part terapi itu ada skenarionya. Seolah-olah ada orang yang datang terus ngasih saran di dalam imajinasinya. Padahal mah diri dia sendiri gitu. Padahal mah dia lagi dengerin isi kepala dia sendiri, cuma diwujudkan dengan sosok seseorang gitu. Supaya apa skenario dibuat begitu? Supaya critical areanya redup. Oke, sudah. Untuk proses pelaksanaannya, teman-teman nanti bisa pelajarin dari skripnya ya. Tahapannya, skripnya itu udah saya buatin lengkap. Ada di modul yang tadi saya sebutkan ya. Script of Hypnotherapy Technique. Nah, teman-teman buka di situ. Nah, selanjutnya chair terapi. Untuk chair terapi, ini pernah kita bahas di mentoring ya. Jadi, ini sama dengan part terapi. Bedanya kalau chair terapi dilakukan dengan mata terbuka. Kalau part terapi dilakukan dengan mata tertutup. Kita bawa ke trance kalau part terapi. Tapi kalau chair terapi dilakukan dengan mata terbuka. Mainnya di ranah kesadarannya.
mainnya di beta. Ya, dengan cara apa? Dengan cara menyediakan 2 buah kursi. Ya, menyediakan 2 buah kursi kosong. Nah, selanjutnya setelah kita tahu masalah pertentangannya seperti apa, yang kita lakukan adalah kita kasih role, kita kasih peran. Kalau kamu duduk di kursi pertama, kamu harus jadi diri kamu dengan masalah yang kamu rasakan saat ini. Tapi kalau kamu duduk di kursi yang kedua, kamu menjadi orang tua kamu misalnya. Kenapa jadi orang tua saya? Karena kan orang tua kamu gak setuju kamu kuliah di luar negeri. Nah, misalnya gitu. Kalau konteksnya ada konflik antara dia dengan orang tuanya. Misalnya karena orang tuanya tidak mengizinkan dia kuliah di luar negeri, tapi dianya pengen keluar di luar negeri. Yang harus dilakukan gimana? Yang harus dilakukan adalah kita minta klien duduk di kursi pertamanya dulu, dia jadi dirinya dulu. Lalu dia menghadap ke kursi yang kedua. Seolah-olah dia sedang berhadapan dengan orang tuanya. Nah, minta dia untuk mengungkapkan semua unek-uneknya. Minta dia untuk mengungkapkan semua yang dia masalahkan atau yang jadi masalah. Nanti setelah dia selesai, minta dia untuk pindah tempat duduk. Minta dia duduk di kursi yang kedua. Nah, pada saat dia duduk di kursi yang kedua, dia udah nggak boleh jadi dirinya, tapi dia harus jadi orang tuanya. Nah, tinggal dia gantian tuh merespon apa yang dikatakan oleh dirinya di kursi yang pertama. Tapi bedanya dia sebagai orang tua saat itu di kursi yang kedua. Nah, nanti teman-teman bisa melihat tuh seolah-olah dia jadi ibunya gitu kan. Aku nggak setuju sama saranmu, Dek. Karena lepas dari pengawasan orang tua. Nah, gitu. Nanti selanjutnya dia balik lagi ke kursi yang pertama. Kalau dia masih pengen ngerespon, minta dia kembali lagi ke kursi yang pertama. Dia jadi dirinya sendiri. Tugasnya adalah merespon apa yang dia katakan pada saat dia duduk di kursi yang kedua sebagai orang tua. Nah itu diputar-putar terus. Posisinya bolak-balik terus, pindah tempat duduk terus. Sampai dia menemukan jawaban atas pertentangan yang dia hadapi. Nah, sambil kita memperhatikan, sambil kita menganalisis, kira-kira yang dia permasalahkan itu sumbernya apa? Ya, tujuannya supaya nanti di akhir kita berikan reframing gitu. Kita ubah sudut pandangnya. Jadi bukan orang tua kamu gak setuju ternyata kamu kuliah di luar negeri. Tapi yang diberatkan orang tua kamu adalah orang tua kamu tetap ingin mengawasi kamu di sana. Nah, berarti solusinya adalah misalnya kamu pasang CCTV. Sehingga orang tua kamu bisa mengakses dengan internet apa yang kamu lakukan di sana di apartemen misalnya. Kan jadi dapet tuh jawabannya. Di satu sisi orang tuanya tetap bisa setuju tapi asal ada pengawasan. Misalnya setiap berapa jam sekali video call gitu. Ya, itu namanya chair terapi. Ini juga sama nih, ini teknik psikologi ya. Dari psikologi Gestalt. Ya, sampai di sini teman-teman ada pertanyaan untuk chair terapi? Oh, ini cintanya coach. Ya, Untuk cat terapi ini dalam level kesadaran apa atau gelombang apa coach? di beta di mata Oh, terbuka. oh mata terbuka ya. Kalau par terapi di trance mata tertutup. Tanpa kita lakukan trance berarti. Iya, tanpa kita bawa dia ke trance kalau chair terapi. Jadi dia hanya bermain peran. Di kursi pertama dia sebagai apa, di kursi kedua dia sebagai apa. Oh iya. Lalu minta dia berdialog dengan peran-peran tersebut. Gitu teman-teman ya. Hmm.
Nah, kalau saya pada saat saya butuh saran, pada saat saya bingung dengan sesuatu, saya juga menggunakan part terapi, tapi saya modifikasi. Modifikasinya gimana? Modifikasinya gini. Di ruang kerja saya itu saya siapin ada kursi kosong nih. Nah, tuh. Ini kursi kosong saya. Jadi kapanpun saya butuh curhat, saya butuh pandangan baru, saya akan ambil kursi kosong ini di samping saya. Terus saya akan duduk berhadap-hadapan dengan kursi itu. Bahwa seolah-olah yang duduk di kursi itu adalah diri saya dengan kepribadian dan karakter yang saya inginkan. Agar dia bisa memberikan saya saran. Nah, saya akan ceritain tuh. Misalnya bulan depan saya dapat proyek besar nih, tapi saya merasa ada kurang dalam hal ini. Menurut kamu gimana? Nah itu, nanti saya berkomunikasi secara batin. Kita tinggal dengerin jawaban atau respon yang kita dengerin dari dalam diri kita. Ya, tapi saya manifestasikan dengan kursi kosong tadi. Seolah-olah di situ ada duduk diri saya yang lain, tapi dengan karakter dan kepribadian yang saya inginkan. Nah, gitu ya. Itu juga bisa. Itu part terapi juga bentuk lainnya. Mau izin tanya lagi, Coach. Ya, gimana? Untuk menghindari klien atau kita semakin bingung, karena itu kan kita membenturkan antara konflik kepentingan satu dengan yang lain, yang saling bertentangan. Itu tipsnya bagaimana, Coach? Terima kasih. Tipsnya adalah kita buatin guideline sama kliennya bahwa apa yang jadi dialog kamu harus sesuai dengan konteks dan menjadi permasalahan kamu saat ini. Jangan membicarakan atau berdialog dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan masalah kamu. Termasuk memperluas atau menghiperbola kejadian saat ini. Kasih batasan seperti itu. Supaya dia nggak denial. Supaya dia tidak mendenial dan supaya dia tidak melebih-lebihkan sebuah situasi. Nanti tinggal kita perhatiin aja cara dia berdialog gimana, dia mainin perannya gimana. Kalau menurut kita udah mulai keluar konteks, udah mulai meluas, kita ingetin lagi. Nah gitu. Itu di cara terapi ya. Izin tanya coach untuk chair terapi. Ya, Itu kan kalau bisa dikatakan langsung tanya jawab itu bisa nggak coach? Misalkan kita si klien ngomong lalu dia jawab sendiri sebagai orang tuanya atau siapa gitu bisa nggak coach langsung memang tanya memang jawab? begitu dialognya. Berarti langsung ya? Langsung. Kita istilahnya klien tanya ngomong dia jawab sendiri, tanya jawab sendiri gitu ya coach ya? Iya betul. Oh ya siap. Kalau yang perlu menjawab adalah peran orang tuanya, berarti dia harus pindah tempat duduk untuk menjawabnya. Nah gitu ya. Nggak bisa di satu tempat coach. Misalnya dia duduk situ, lalu dia tanya, katakanlah, kenapa nggak boleh keluar negeri? Ya karena nggak boleh dalam pengawasan. Tapi kan aku bisa pasang CCTV, ya nggak ada alasan harus di Indonesia. Nggak boleh harus Nggak pindah boleh. tempat duduk, nggak boleh. Oh, Harus gitu karena ya. tujuannya gini, itu kan teknik di dalam psikologi Gestalt ya. Psikologi Gestalt itu kan ilmu psikologi yang mempelajari hubungan antara pikiran, tindakan, dan perasaan. Nah, kalau misalnya kita cuma pakai satu tempat duduk, state-nya nggak bergeser. Tidak ada perubahan state. Nah, sehingga harus ada dua tempat duduk dengan dua peran yang berbeda. Tujuannya apa? Seolah-olah dia juga merasakan apa yang dirasakan oleh orang tuanya. Itu tujuannya kayak kok. Tujuannya biar dia bisa berempati, dia bisa menggunakan POV dari orang lain. Tujuannya supaya dia tidak selalu mengutamakan egonya sendiri. Kalau dia cuma di satu tempat duduk, yang akan ngomong adalah egonya sendiri, state-nya saat itu. Nah, kenapa harus ada dua kursi, ada dua peran yang berbeda? Biar seolah-olah dia belajar berempati. Belajar untuk mengambil keputusan tapi dengan perspektif orang lain. Nah, gitu. Kalau di NLP itu disebut dengan perceptual position. Untuk membuat sebuah keputusan yang baik dan tepat serta objektif, kita harus melihat dengan perspektif yang lain. Jangan menggunakan perspektif diri kita sendiri. Kalau menggunakan perspektif diri kita terus, itu namanya egosentris. Nah, gitu ya. Izin coach, Ya, Kan Urjen. ini kan di chair terapi itu kan posisi dalam kondisi trance. Kalau dia Enggak, dalam bolak-balik, kondisi mata terbuka. bukannya satu lagi apa?
Yang Yang kondisi, kalau yang trans itu yang part terapi, yang ya, memanggil dua sosok orang. oh kalau memanggil dua sosok orang itu kan dia posisi trans itu nggak usah pulang balik ya berarti ya, Nggak nggak usah usah, pindah-pindah. nggak Oh usah. tetap satu. Oke Heeh. oke. Minta dua Dikirain yang orang yang tadi, bukan. Kalau part terapi itu manggil dua orang, dua sosok dengan karakter yang berbeda. Minta dia duduk aja di depan klien. Terus minta si klien dengerin setiap saran yang disampaikan oleh orang yang datang. oh ya ya, oke, makasih coach. Ya, itu part terapi. Dilakukannya di bawah trance atau dalam kondisi trance. Kalau chair terapi mata terbuka, pindah-pindah tempat duduk. Ya di YouTube ada kok tuh role playnya dari mahasiswa psikologi ya untuk chair terapi. Teman-teman ketika di YouTube proses chair terapi. Kalau di psikologi namanya bukan chair terapi, empty chair terapi. Terapi kursi kosong. Yuk, ada pertanyaan nggak sebelum kita tutup? Ya, silakan. Ada pertanyaan nggak sebelum kita tutup? Minta diperjelas maksudnya pindah-pindah tempat duduk seperti apa? Lah, yang tadi ya saya jelasin, Kak Oscar. Jadi, misalnya dia punya masalah, dia pengen kuliah di luar negeri, tapi orang tuanya nggak setuju. Nah, berarti kan ada konflik batin nih, ada pertentangan, ya kan? Nah, untuk bisa membantu dia memutuskan keputusan yang tepat, bukan berdasarkan egosentrisnya semata, kita bisa menggunakan empty chair terapi, terapi kursi kosong. Dengan cara kita siapin dua kursi dan kita bagi perannya. Kita bilang sama klien, kalau kamu duduk di kursi yang pertama, kamu harus menjadi diri kamu dengan ego yang kamu punya saat ini untuk kuliah di luar negeri. Tapi ketika kamu duduk di kursi yang kedua, kamu harus jadi orang tua kamu, harus jadi ibu kamu misalnya, yang tidak setuju dengan kamu kuliah di luar negeri. Nanti prosesnya kamu harus pindah-pindah tempat duduk dalam membawakan dialognya. Contoh, kamu sebagai kamu di kursi yang pertama, silahkan apa yang kamu pengen sampaikan ke ibu kamu. Nah, jadi dia harus duduk berhadapan dengan kursi kosong yang kedua, gitu ya. Misalnya dia ngomong nih, ibu kenapa sih nggak setujuin aku kuliah di luar negeri? Nah, kan harus direspon tuh sama ibunya, dia harus pindah tempat duduk ke kursi yang kedua. Berarti dia menjadi ibunya. Nanti dia respon tuh, bukan saya nggak setuju nak, tapi ibu nggak bisa mengawasi kamu kalau kamu di luar negeri. Dan harus direspon lagi kan sama anaknya kan. Dia pindah lagi tempat duduk ke kursi yang pertama. Nah dia bales tuh, tapi kan kuliah di luar negeri lebih bagus bu daripada di Indonesia. Dia balik lagi ke kursi yang kedua jadi ibunya. Ibu ngerti nak, tapi ibu nggak bisa ngawasin kamu kalau kamu ada apa-apa di sana gimana. Begitu terus. Dia balik pindah tempat duduk, pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Sampai muncul pemahaman baru sebenarnya apa yang dia pengen dan apa yang orang tuanya inginkan. Ketemu nanti satu keputusan yang tepat. Jadi sebenarnya bukan ibu kamu nggak setuju. Nah kita sebagai terapis mengamati gapnya ada di mana nih. Kita mengamati biar nanti kita lakukan direct suggestion. Kita bilang sama klien, Mbak, bukan ibu kamu tidak setuju. Berarti dari dialog tadi, ibu kamu menyetujui asalkan ibu kamu tetap bisa mengawasi kamu. Nah, misalnya kamu sepakati dengan ibu kamu setiap berapa jam sekali video call misalnya. Atau kamu pasang CCTV biar ibu kamu bisa akses CCTV itu dari internet. Biar bisa ngelihat kamu di sana ngapain aja di apartemen misalnya gitu. Nah, kan jadi ketemu win-win solutionnya. Nah, gitu. Itu cara terapi, empty chair terapi. Gitu ya. Ya, silakan. Pertanyaan yang lain sebelum kita tutup. Terima kasih Coach. Yuk, sama-sama. Silakan. Yuk, pertanyaan selanjutnya apa?
izin tanya, izin komen sedikit, sedikit Coach. Ya. Terkait chair terapi tadi, berarti kita bisa memberikan terminasi dengan direct suggestion tadi, ya. Berarti kita bisa memberikan terminasi, mengakhiri apa namanya proses tadi, pergantian tadi dengan direct suggestion tadi, ya. Apakah seperti itu, Coach? Bentar dulu, bentar, Kak Edi. Saya respon ke Herman dulu ya. Jadi gini Kak Herman, Oke. selama selama kita bisa mengamati proses dialognya atau jalan dialognya, bisa efektif. Kalau nggak efektif, nggak akan terkenal dong teknik empty chair therapy. Dan nggak akan digunakan turun-temurun. Ya, jadi efektif, semua teknik itu efektif asalkan kita bisa benar-benar membuat batasan khusus di setiap prosesnya, termasuk empty chair therapy, gitu ya. Walaupun dilakukan di kondisi beta, di luar trans, selama kita bisa memperhatikan jalannya dialog sesuai dengan apa yang kita inginkan, bisa efektif, bisa ketemu outcome ujungnya. Yang nggak efektif itu kalau kita nontonin aja tanpa ada pemaknaan. Kita seru aja nontonin dia pindah-pindah tempat duduk. Tapi kita nggak amatin. Pada saat dia pindah tempat duduk, state-nya berubah nggak? Ciri-ciri state-nya berubah dari mana? Ekspresinya, gesturnya, nada suaranya gitu. Ya, misalnya pas dia duduk di kursi kedua kan dia harus jadi ibunya. Tapi gaya pembawaan dia masih sama. Ya kita kasih batasan. Kamu duduk di kursi kedua bukan sebagai kamu loh, tapi sebagai ibu kamu. Gimana cara ibu kamu ngomong? Gimana ekspresi ibu kamu? Gimana gestur ibu kamu? Nah, gitu. Ya, itu akan merubah state-nya. Walaupun itu dilakukan di luar trans. Nah, gitu ya. Itu akan merubah state-nya. Tetap akan merubah state-nya. Ya. Sekarang kita nggak usah trans deh. Kita nggak usah ngomongin trans. Teman-teman coba bayangin. Teman-teman masuk rumah hantu sama keluar rumah hantu. State-nya beda nggak? Nah, kan nggak usah kita bawa trans deh kan. Kita berpindah tempat aja state-nya bisa beda. Gitu loh. Kita sendirian di kuburan sama sendirian di kamar, state-nya beda nggak? State-nya beda gitu loh. Ya, jadi efektif Kak Herman, efektif. Semua teknik psikologi, semua teknik hipnoterapi, atau semua teknik holistik, outputnya akan membawa kepada efek yang efektif. Selama ya pengamatan yang harus kita lakukan harus benar-benar bagus. Jangan ke distract, fokus dalam situasinya, kasih batasan-batasan yang tepat. Kalau dia nggak mampu menjadi cara berpikirnya, kita nggak harus buat dia bisa persis sama seperti ibunya, nggak perlu. Kan makanya kita bilang peran. Kamu memerankan gitu loh. Dalam peran itu kan nggak harus dia seperti tokoh aslinya. Tapi apa yang dia lakukan harus menggambarkan ibunya gitu. Ya, sama aja kayak film Warkop DKI. Warkop DKI Reborn. Ketika Vino jadi Kasino emang mirip kan enggak? Tapi persona yang dia munculkan adalah personanya Kasino. Dari cara ngomongnya, gesturnya, perilakunya gitu loh. Kalau minta klien jadi ibunya plek-plekan ya nggak bisa. Tapi dia harus memainkan peran ibunya. Gitu. Contoh saya memainkan peran saya sebagai ibu saya. Ibu saya kalau ngomong gimana sih? Kamu nggak boleh begituan. Kamu nggak boleh begitu. Ah itu kan nggak butuh bakat ya, nggak butuh bakat dan nggak butuh syarat khusus. Setiap orang bisa memainkan peran untuk menjadi siapapun, asalkan dia mengetahui siapa peran yang dia mainkan. Nah gitu ya. Jadi bukan berarti konteksnya minta dia harus plek-plekan sama jadi ibunya, enggak. Tapi memainkan peran seolah-olah dia adalah ibunya. Sehingga setiap saran, setiap perkataannya, setiap apa yang dia ungkapkan itu adalah ungkapan-ungkapan atau saran yang biasa digunakan oleh ibunya gitu. Tujuannya dengan chair terapi bukan meminta dia menjadi ibunya, bukan. Tujuannya adalah supaya dia belajar menggunakan perspektif orang lain untuk membuat sebuah keputusan. Kita nggak usah ngomongin cara terapi deh. Saya pengen mutusin nih,
saya pengen buka training di Singapura apa enggak ya? Bisa nggak saya menggunakan perspektif istri saya tanpa harus memainkan peran jadi istri? Bisa. Karena kita tahu siapa istri kita, bagaimana istri kita. Kita tinggal bayangin aja, kayaknya istri saya nggak akan setuju deh, karena pertimbangannya pasti ini. Ah gitu loh. Jadi ketika kita memutuskan sesuatu menggunakan perspektif yang berbeda, akan muncul value-nya apa, resikonya apa, konsekuensinya apa gitu. Itu yang dinamakan risk management tadi yang Kak Wilson katakan. Kalau kita bicara risk management, manajemen resiko kan outputnya apa? Keputusan yang tepat adalah keputusan yang manfaatnya banyak, resikonya kecil. Itu keputusan yang tepat untuk diambil. Yang tidak tepat apa? Kalau value-nya kecil, resikonya besar. Nah itu jangan diambil. Nah tujuannya itu dengan cara terapi mengajarkan orang untuk menggunakan perspektif orang lain sebelum dia memutuskan sesuatu. Gitu. Gitu Kak Herman ya. Tujuannya supaya dia nggak jadi orang yang egosentrik. Apa kata dia ya itu yang dia lakuin, nggak bisa begitu. Takutnya nanti apa yang dia lakukan berisiko buat orang lain. Nah itu ya. Itu output dari care terapi. Ya silakan pertanyaan dari siapa lagi? Soal apa kira-kira? Tadi apa? Kak Edi pertanyaannya apa? Ya silakan tadi Kak Edi yang kepotong sama Kak Herman pertanyaannya apa? Coach, Ya, izin satu lagi bisa, Coach? apa tuh? Ini kan kita udah mau siap kan, Coach? Ah, Jadi yang pertama aku kan nggak masuk. ah, Jadi yang jadi pertanyaan gini, Coach. hmm, Kalau kita melakukan hipnoterapi, karena kebetulan aku di exploring client modality ini untuk menentukan dia pakoknya di visual audio kinestetik dengan menggunakan alat itu, aku belum pala nggak lihat yang hari itu teman cara menentukannya, belum tahu yang pakai ada tadi yang coach bilang itu kan, aku belum tahu. Jadi kalau untuk aku membuatnya waktu di sugestinya aku mau masukkan langsung ketiganya, bayangkan, rasakan, dengarkan, aku masukkan aja itu supaya tiga-tiganya kena, bisa nggak? jangan, jangan, Tanpa jangan. Nanti saya siapin waktu aja. Kita Zoom tersendiri untuk Kak gitu ya, Herman. Coach. Jangan. Itu validitasnya tinggi soal alat tes yang saya kirim itu, submodality test. Oh, nggak bisa kita masukkan aja itu, bayangkan, Enggak, rasakan, jangan. dengarkan. Kalau Biar kayak gitu wajib kan, masuk ke. enggak. Kalau kayak gitu kan berdasarkan asumsi dari Kak Herman berarti kan. Nah, sementara alat tes itu kan sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. Gitu, Coach. Nah, jadi nanti saya siapin waktu tersendiri aja, kita Zoom aja. Mungkin 30 menit buat ngajarin tes submodality itu. Siap, Coach. Siap, Coach. Itu harus dilakukan. Karena kalau enggak nanti berdasarkan asumsi kita. Nah, Ya, yuk. izin coach sedikit aja coach. Yuk, apa kau sekarang? Brainwash itu apa coach ya? Itu kan dipakai untuk ada beberapa orang ya, karena Hmm. di brainwash akhirnya jadi pembunuh coach. Ya kan, jadi dia membunuh orang dengan di brainwash itu apa sama dengan terapi juga ya coach ya, brainwash itu ya? Brainwash itu cuci otak kan? Iya betul. Cuci otak itu ada sebenarnya tekniknya di dalam hipnosis. Tapi bukan di hipnoterapi ya, di hipnosis. Itu nggak ada kaitannya sama terapi kalau sekarang. Oke 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 oke. Oke. Nah, nggak ada kaitannya itu. Hmm. Jadi brainwash itu sebenarnya secara harfiah
Bukan kita cuci otak orang, bukan. Tapi maksudnya kita memberikan sugesti secara terus-menerus kepada orang itu sehingga berubah nilai-nilai lamanya. Nah, itu konsepnya. Dengan cara apa? Setiap menit, setiap jam, setiap hari kita kasih sugesti yang sama terus. Nah, itu akan merubah nilai lamanya dia terhadap nilai baru. Nah, itu kan biasanya dilakukan sama oknum-oknum kan, sama apa namanya orang-orang yang nggak bener tuh, misalnya bom bunuh diri. Nah, itu kan brainwash tuh, Ya, ya, gitu ya, ya. coach. Itu kan brainwash, mengganti nilai lama dengan nilai baru. Nah, itu karantinanya 3 bulan biasanya Kak Oscar. Oh, oke, oke, oke. Mempersiapkan orang untuk bisa begitu tuh 3 bulan biasanya, sampai muncul karakter baru. Prinsipnya dari psikologi behavioristik itu teman-teman yang saya bilang. 7 hari kita lakukan sesuatu intens, muncul perilaku baru. 40 hari kita lakukan intens, muncul habit. 120 hari kita lakukan hal tersebut, muncullah karakter. Jadinya karakter. Nah, kayak gitu. Ulang coach 7 hari, 14 Tujuh hari. hari, 7 hari akan jadi perilaku baru. Ketikkan di apa Hmm. itu coach? Ya, boleh coach. Nah, Itu ya coach tujuh, tadi. tujuh hari akan jadi perilaku baru. Tapi kalau kita lanjutin ke 40 hari akan jadi habit. 40 hari habit ya. Ya, kalau kita lanjutin ke 120 hari akan jadi karakter. Makanya gimana cara mencegah anak-anak supaya nggak kecanduan handphone? Jangan sampai dia dapat 7 hari sama handphone. Oh, oke, oke, oke. Harus harus ada 1 hari tanpa handphone atau 2 hari tanpa handphone. Pokoknya jangan sampai dapat 7 hari. Kalau dia dapat 7 harinya akan muncul perilaku baru. Akan muncul pattern baru gitu di bawah sadarnya. Setelah 7 hari tadi, berapa hari lagi coach? 7 hari akan muncul perilaku baru. Baru 40 hari kalau dilanjutin akan muncul habit. Nah, habitnya ini habit itu kebiasaan. Nah, kalau dilanjutin 120 hari akan jadi karakter. Makanya orang yang kecanduan rokok nggak bisa langsung diminta sehari berhenti, nggak bisa. Karena dia sudah melewati 120 harinya. Udah jadi karakter. Makanya orang perokok itu bilang, saya kalau nggak ngerokok sehari itu kayak ada yang beda rasanya. Nah gitu loh. Kayak ada yang hilang rasanya. Ya itu karena dia udah dapat 120 harinya. Gitu ya. Makanya terapinya harus bertahap. Kayak Edi tadi pertanyaannya apa nih? Ayo silakan Kayak Edi. Pertanyaannya apa tadi? Belum muncul suaranya Kayak Edi. Masih belum keluar suaranya. Ya, masih belum ada suaranya. Nah, makanya teman-teman yang berpuasa, setelah 1 bulan puasa, masih ke bawah nggak? Pengennya puasa lagi? Kayak gitu nggak? Kayak Yogo. Nah, iya. Karena sudah melewati 7 hari. Dan akan masuk ke fase 40 hari berikutnya. Kayak gitu. Udah mulai muncul habit. Nah, jadi kalau teman-teman pengen bangun kebiasaan baru, harus bisa lewat dari 40 hari itu. Ya, harus bisa. Ya contohnya kayak puasa gitu, orang puasa sebulan setelah puasa tuh pengennya lanjut puasa lagi. Karena udah kebiasaan puasa gitu. Udah muncul habit karena udah mulai masuk periode 40 hari. Yuk pertanyaannya apa kayak mau ditulis di chat Zoom juga nggak apa-apa. Belum ada ya? Oke.
Nah, kalau belum ada teman-teman, berarti kita ujian ya. Ya, kita ujian berarti nih. Teman-teman silahkan hafalkan 7 tahapan di dalam prainduksi. Mulai dari building rapport sampai hipnoterapi kontrak. Itu tes yang pertama. Ujian yang kedua, teman-teman ambil 3 teknik hipnoterapi mana yang teman-teman kuasain. Itu nanti yang kita tanyakan. Ya, selama ujiannya. Misalnya Kak Yogo ambil direct suggestion, ideomotor response, future pacing. Nah itu nanti yang kita tanyain tuh. Direct suggestion konsepnya apa, cara menggunakannya gimana, prosesnya bagaimana. Ya, jadi yang kita tanyakan adalah konsepnya apa, penggunaannya gimana, prosesnya seperti apa. Nah, saran saya teman-teman gunakan teknik yang sederhana dulu aja. Jangan yang kompleks. Teknik yang sederhana tuh yang mana? Direct suggestion, future pacing, ideomotor response, object imagery. Nah, itu yang sederhana semua tuh. Saya ulang ya. Yang pertama direct suggestion, terus future pacing, ideomotor response, object imagery. Nah, di antara itu aja itu gampang semua. Nggak butuh kompleksitas ya, dan singkat-singkat prosesnya. Oke, jadi dipersiapin ya. Nah, terus nanti pada saat teman-teman ujian, tolong menggunakan pakaian yang rapih ya. Karena nanti recordingnya akan dikirim ke asesor. Biar kelihatannya proper deh, fit and proper gitu ya. Wah ini udah siap nih jadi hipnoterapis nih. Gitu. Oke. Nanti setelah ujian bukan berarti kita selesai sesinya. Enggak, sesinya masih lanjut. Sesinya yang di mentoring setiap hari Senin jam 8 malam itu ya. Oke. Aman sampai sini? Kalau aman boleh kasih jempol. Ujiannya Tadi yang kapan, Coach? pertama Ujiannya apa kapan? Coach? Tadi Ujiannya di hari Sabtu depan dari pagi sampai siang di jam yang sama. Ya, di jam yang sama. Nanti akan saya kirimin template-nya di grup. Teman-teman isi ya. Siapa di jam berapa. Tiap orang waktunya 30 menit. Ya, tiap orang waktunya 30 menit. Jadi nanti diisi aja teman-teman mau ngisi slot di jam berapa di hari Sabtu. Dari jam 9 sampai jam 1 siang. maaf, Coach, yang tadi kisi-kisinya yang pertama. Ya. 7 tahapan prainduksi. Oh, Dari mulai building rapport sampai hipnoterapi kontrak. Nah itu yang akan ditanya. Setiap tahapan itu prosesnya gimana? Itu pertanyaannya. Prosesnya gimana? Apa yang harus dilakukan? Nah itu yang akan jadi pertanyaan di 7 tahapan prainduksi. yang kedua Coach, Yang kedua, pilih 3 teknik hipnoterapi yang akan diujikan. tadi direct suggestion, object imaginary. Oh bukan, itu rekomendasi dari saya biar nggak terlalu panjang kali lebar. Iya, Jadi, maksud tadi jadi, yang Coach nah kisi-kisinya. jadi bisa pilih yang pertama direct suggestion atau Ya, ideomotor response atau future pacing atau object imagery. Ada 4 tuh. 4 ini tuh singkat-singkat, pendek-pendek. Jadi coach, waktu ujiannya itu teman-teman itu bisa kita tonton, kita lihat juga gitu coach. Nggak bisa kan satu Zoom satu orang. Nggak bisa satu Zoom satu orang. Misalnya nih, pertama Kak Wilson dari jam 9 sampai jam setengah 10, 30 menit kan. Nanti jam setengah 10 bagiannya siapa tuh? Gantian nanti masuknya. Nah gitu ya. Jadi sendiri-sendiri ya. Jadi dipersiapkan dari sekarang teman-teman ya. 7 tahapan prainduksi dan 3 teknik hipnoterapi yang dipilih. Nah itu nanti yang diujikan. Oke, clear ya?
Berarti yang menentukan lulusnya bukan Yang, coach ya, asesor yang ya. menentukan lulusnya saya dan asesor nanti. Ya, saya dan asesor nanti. Video hipnoterapi dari awal sampai akhir itu jarang ada yang mendokumentasikan Kak Yogo. Karena kalau misalnya klien yang nggak bersedia, kita nggak bisa paksa. Iya, iya. Oke. Nah, Siap, siap. nanti Kak Yogo mungkin bisa cari video-video itu di YouTube, mungkin ada ya. Baik, Coach. Misalnya proses hipnoterapi gitu. Ketik aja di YouTube. Siap, makasih. Iya, sama-sama. Ya, silakan. Aman ya. Kalau aman, nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan di chat di grup WA. Nanti kita sama-sama ngobrol di grup WA ya. Oke, yang paling penting dipersiapin ya teman-teman ya. Jangan sampai grogi, jangan sampai ngeblank. Nah, gini. Nanti saya akan kasih bantuan. Teman-teman harus ingat, jangan sampai lupa ya. Ingat nih, diperhatiin jangan sampai lupa. Kalau saya di Zoom nanti saya nyebutin kata-kata kayak gini, diingetin ya. Kalau saya di Zoom nanti saya bilang kayak gini, sorry ya Kak Yogo, saya terima telepon dulu sebentar ya. Nah, itu kode dari saya ya. Kalau saya ada nyebutin kata-kata kayak gitu, teman-teman langsung cek WhatsApp. Itu artinya ada yang salah yang teman-teman jelasin. Jadi teman-teman tinggal sebutin aja yang benar yang saya chat di WhatsApp. Ya, nanti saya kasih bantuan kayak gitu. Jadi jangan lupa kodenya. Jangan malah, oh oke coach, silakan. Jangan malah kayak gitu. Ya, jangan sampai lupa kodenya. Kalau saya bilang saya ngangkat telepon sebentar, itu artinya ada penjelasan yang salah dari teman-teman. Nah, artinya teman-teman cek WhatsApp. Karena saya akan memberikan jawaban yang benar. Teman-teman tinggal baca aja jawaban yang saya kasih di WhatsApp. Oke? Maaf Coach, tadi terkendala speaker. Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau ada Mau tanya sedikit boleh Coach ya? Terkait pelaksanaan ujian nanti itu loh. apa tuh? Tadi kurang mengikuti soalnya suaranya nggak kedengeran. Untuk sugesti yang diujikan itu kita mempraktekkan satu sugesti atau tiga ya, maaf. 7 tahapan prainduksi, mulai dari building rapport sampai hipnoterapi kontrak. Lalu tes yang kedua, pilih 3 teknik hipnoterapi untuk diujikan. Nah itu ya. Oh berarti tiga ya, kita harus melakukan tiga ya. Iya, kuasai 3 teknik. Oh ya. Terus Oke. jamnya Coach, mohon maaf tadi. Jamnya nanti silakan isi sendiri di grup WA. Nanti saya kasih template-nya. Oh gitu, kita milih berarti ya. Iya, siapa mau di jam berapa? Dari mulai jam 9 sampai jam 1 siang. Oh iya, soalnya Sabtu depan ada acara. Oke, aman clear ya? Saya lanjut kelas dulu teman-teman ya. Untuk Master Public Speaking. Kalau ada yang mau ikutan bisa japri langsung. Japri buru-buru ya, biar langsung saya invite ke Zoom. Kalau belum ada, silakan teman-teman fokus pelajarin 7 tahapan prainduksi dan 3 teknik hipnoterapi. Nah itu ya, thank you ya. Kita foto bersama dulu silakan. Di open videonya. Coach, Ya, Kak Herman. berarti di 3 teknik itu hanya menjelaskan aja mulai dari apa? Itu tadi yang saya tanya. Yang saya tanyakan itu ada 3. Yang pertama konsepnya gimana, penggunaan gimana, prosesnya gimana. Oke, Coach. Oke. Itu ya. Ya, saya hitung dari 1 sampai 3, silakan. Hitungan ketiga bergaya 1, 2, dan 3, silakan. Oke, sip ya. Selamat ujian teman-teman buat Sabtu depan. Dipersiapkan waktunya dengan baik supaya nanti bisa sempurna nilainya dari asesor dan nggak ada komen-komen yang major ya. Mudah-mudahan lancar, sehat selalu, dan Amin. terus Terima semangat kasih, ya. Coach. Untuk jadi seorang hipnoterapis sudah 1 langkah lebih dekat nih. Ya, Satu langkah. Terima 1 kasih. langkah lebih dekat, one step closer. Oke, thank you ya teman-teman. Sampai